Ini suasana pagi ya, hari Minggu tanggal 23 April, hari kedua Lebaran di daerah dekat Bundaran Cilenyi, padat merayap. Jadi kita insya Allah nih rencana mengarah ke timur, mau ke Surabaya dulu, kemudian dilanjut perjalanan besoknya ke Malang, daerah Batu, Jawa Timur. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran, kemudahan, selamat pulang pergi. Nah, ini sekitar jam 6.15, kondisi jalan seperti ini, padat. Jadi kelihatannya jam 6-an ini banyak pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2. Soalnya papanya ada di belakang. Padat sekali, padat merayap. Hai. Jadi sekarang masih suasana Lebaran, ramai sekali. Ini Cisumdawu, Channel, Channel. Ini terowongan Cisumdawu. Siapa ya? Bagus karena masih ada Daerah kabut nih di daerah Sumedang. Di daerah mananya? Ini daerah Cimalaka. Berapa? Nah, sekarang kita udah masuk jalur utama tol Cipali. Kondisinya padat. Tadi kita kebetulan lewat tol Cisumdawu yang masih fungsional. Lanjut Lancar, lurus sekitar alhamdulillah, dari 30 rumah menit ke cuma, gerbang tol Palimanan. sejam setengah dari rumah. Dari Bandung sejam setengah. Nah, sekarang kita udah mulai sedikit tersendat. Ya, namanya juga Lebaran, bermacet-macet ria. Ini jembatan apa? Yang bisa keluar di sini nih. Oh, yang ke kanan, ke kiri ya? Ini batang ya. Dalam 5,7 km. Ambil lagi Sekarang kita akan menginap dulu di Surabaya. Yogyakarta, Surabaya. Belok kanan. Jadi ngaleh. Bisa masuk. Hari ini hari kedua perjalanan kita. Lebaran lama ya Mas ya? Setelah dari Surabaya kita nginap 1 malam, lalu kemudian kita sudah ke Malang. Nah, saat ini kita sudah sampai di wilayah sekitaran Bromo, dan kebetulan ada tempat penyewaan jeep gitu ya, yang khusus untuk ke Bromo. Nah, jadi mobil pribadi terutama itu diarahkan ke tempat parkiran khusus, lalu kemudian kita disarankan untuk menggunakan jasa jeep. Nah, untuk saat ini jasa sewa jeep termasuk supir untuk perjalanan pulang pergi itu sekitar 900.000 per trip. Nah, isinya bisa diisi 5 orang, 6 orang juga bisa. Ternyata setelah beberapa menit perjalanan, rupanya ada tempat yang sekarang itu lagi viral ya, namanya Bromo Hillside. Itu kendaraan pribadi ternyata bisa sampai di sini. Jadi persis dekat gerbang pintu masuk mau ke Bromo.
Nah, itu rupanya adalah pemberhentian terakhir dari kendaraan pribadi. Nah, selanjutnya semua orang diwajibkan menggunakan jasa jeep. Nah, sekarang kita udah hampir mendekati wilayah Bromo. Dari kejauhan terlihat di sisi kiri jalan itu Bukit Teletabis. Nah, itu di posisinya di kiri bawah. Nah, ini kita udah masuk di kawasan Bromo di dataran pasir, tapi kalau di sini kelihatannya tumbuhan cukup subur ya, karena nah ini lagi pada foto-foto. Ya, senang juga gitu karena suasananya sangat mendukung. Nah, ini kita udah mendekati lokasi puncak Kawah Bromo. Nah, ini kalau kemarin itu kita ditawarin, kita juga sempat baca-baca di Google. Jadi kalau mau ke Bromo itu terutama kita akan dibawa ke 3 lokasi, yaitu Puncak Bromo, ke Kawah Bromo. Nah, ini yang sudah terlihat. Lalu kemudian Pasir Berbisik dan Bukit Teletabis. Jadi paket yang trip pulang pergi itu umumnya ada 3. Nah, tapi di dalam perjalanan ya kita bisa minta berhenti, misalnya untuk foto-foto dulu sebentar, boleh. Biasanya kalau dilihat sih banyak juga orang lain seperti itu. Jadi rata-rata supir jeep ini umumnya ramah-ramah dan mereka mau membantuin untuk kalau kita mau ngambil foto, biasanya mereka mau. Nah, ini kita udah dekat ke Kawah Bromo. Nah, itu yang di atas itu tangga yang ya cukup terjal ya, menuju kawah itu dari jauh kelihatan. Nah, dari pemberhentian jeep ke Kawah Bromo itu kita bisa menggunakan jasa naik kuda gitu. Nah, di sana banyak sekali. Nah, rata-rata kalau untuk kondisi atau weekend misalnya itu tarifnya sekitar 250. Tapi kalau hari-hari biasa pernah kami tanya itu harganya sekitar 200 ribuan per orang.
tangga ya di atas. Jadi kita kebetulan ada beberapa orang yang naik ke atas. Itu hanya 3 orang karena ya yang perempuan lah, ternyata mereka ya sepertinya capek jadi nggak naik. Tapi banyak juga ya kalau kita lihat orang-orang, sebagian ada yang jalan kaki sampai ke puncak ada. Jadi begitu di pemberhentian jeep, nah banyak juga rombongan orang yang jalan kaki ke atas Kawah Bromo. Cuman ya mungkin kalau kita di mana? nggak terbiasa jalan-jalan nanjak, ya mungkin lebih baik naik kuda aja, karena nanti naik kuda dari pelataran parkiran jeep lalu sampai ke ada di atas ada dataran tempat istirahat dulu. Naik kuda itu biasanya kumpul di sana. Nanti daerah sini nih yang kelihatan. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan jalan kaki ke atas. Nah, ini cukup tinggi ya, kurang lebih hampir mendekati 300 anak tangga. Ini Kawah Bromo. Sebelum sampai di permukaan, di atas di pinggir. Ini mama di situ tuh di pojok. Di sini. Nah, ini banyak mobil. daerah tempat berhenti tadi. Kebetulan di atas di pinggir kawah nggak begitu lama, karena setiap pribadi saya nggak kuat, suaranya penuh sekali, jadi seperti pesawat take off lama-lama sebentar. Ini suara apa ya? Kayak suara kapal terbang ya? Turun ya, sambil beberapa kali berhenti. Jadi tidak hanya waktu naik saja kita berhenti ya, tangganya tuh panjang. Pas waktu turun juga ya ada beberapa kali berhenti gitu, karena kalau sekaligus turun rasanya rada ngos-ngosan juga gitu walaupun turun, karena banyak tangga. Suara lavanya keras banget. Ini gini belakang apa? Lupa. Anak giat. Yuk, mana Gian? Yang di belakang. Kuda. Siapa ya? Kuda. Nih kuda Gian. Kuda papa.
sayang abang. Mantap. Minum mama nih. Bang. Naik kuda. Nah ini guys, naik kuda. Nah, Memang pemandangannya luar biasa, sangat memukau, luar biasa aja. Jadi pas kesini walaupun perjuangan karena jalannya pasir berbisik. agak sempit, lalu kemudian karena ya sama kayak off-road lah, makanya kendaraan biasa nggak boleh naik kecuali mobil-mobil jeep atau mungkin mobil yang hanya khusus untuk membawa dagangan khusus, pedagang-pedagang yang berjualan di daerah ini. Tapi umumnya mereka menggunakan jasa jeep. Halo. 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 Bro. Pasir berbisik. Nah ini tempat yang favorit di Bukit Teletubbies. Nah ini nih, Bukit Teletubbies tuh. Nah ini umumnya banyak foto-foto di sini nih. Nah pas di bawah sana tadi ada pelataran, dan ada yang jualan juga minuman, minum air mineral atau sekedar ngopi atau jual kopi ada di sini. Ada toiletnya juga. Di kawasan kita tadi. Kebetulan waktu itu kita rute terakhirnya dari sini. Kita udah Oh iya, tadi sempat ngobrol-ngobrol sama supir jeepnya. Ternyata kalau untuk menuju wilayah Bromo ini, itu bisa dari beberapa lokasi, seperti dari Malang, dari Probolinggo, dari Pasuruan. Nah sebelum kesini juga kita sempat nanya sama temen. Kebetulan mereka dari arah Probolinggo. Ternyata kalau dari arah Probolinggo itu jalannya cenderung lebih bagus daripada arah dari Kota Malang. Karena kalau kita
lihat informasi ataupun terlihat dari bawah. Misalnya kalau kita berdiri dari bukit kita berada di puncak Kawah Bromo, atau mungkin kita lihat di dataran Pasir Berbisik, itu terlihat di atas itu ada kayak perkampungan. Nah, pas kami tanya, ternyata itu kebanyakan di situ adalah cottage, homestay. Nah, jadi di situ tuh banyak penginapan. Nah, bahkan kalau kita lihat penginapan itu banyak yang view-nya atau latar belakangnya itu langsung ke wilayah Gunung Bromo. Jadi view-nya sangat luar biasa, bagus. Tapi kalau tadi kita lihat kami dari daerah I've been thinking about it.